Tengku. Waalaikumsalam. Ya luar biasa, oronyo tanyo kamu duduk ya padu-padu tokoh termasuk Tengku Cip ya. Kebetulan Tengku Masrul Aidil dari pimpinan Dayah Babul Maghfirahnya. Silakan mungkin Tengku penyampaian kepada publik melalui Jambu Budaya yang awaknya kayak preciknya pulomnya kan no? Terutama dalam konteks bicara seni budaya dalam pandangan Islam. Silakan Tengku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rekan Jambu Budaya yang dirahmati Allah. Di pertemuan kita nyoba uronyo membahas kembali persoalan yang sedang aktual, bahasa katanya macam WhatsApp. Ketika ada beberapa kegiatan konser yang kebetulan di Aceh terkait dengan kegiatan atraksi seni dan menimbulkan reaksi dari masyarakat akibat hubungan antara seninya dengan Islam bertentangan atau tidak. Bertentangan mendung atau sebahagian. Yang sebahagiannya betul pada substansi atau pada cara pelaksanaan. Maka hadirlah katanya mengundang budaya-budaya sebagian dari akademisi, dari praktisi, juga dari kalangan ulama budaya-budaya katanya, termasuk penuh dari MPU. Jadi dari pembahasan perjalanan diskusi ada sebuah titik temu bahwa sebenarnya Islam dengan seni itu tidak pernah bertentangan, bahkan saling mendukung. Islam itu indah, Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dalam bentuk yang indah. Pegah katanya manusia aja yang paling indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah, yang paling bagus. Kemudian terkait dengan seni, ada seni rupa, ada seni suara. Karena alat untuk mendeteksi keindahan menyekan dengan mata, tidak dengan punyung. Maka seni rupa ada kaitan dengan mata, seni suara ada dengan punyung. Untuk yang seni suara yang lebih spesifik dalam diskusi Bauronyo mengemuka bahwa sebenarnya Islam mengajarkan keindahan pada seni suara. Cuma ada beberapa dalil terkait dengan pengharaman alat-alat musik tertentu, kayak seruling, kayak gitar, kecapi, kebab dan lain sebagainya, dengan dalil-dalil di dalam hadis-hadis Nabi. Tapi ketika kita telusuri kembali, para ulama tidak sepakat tentang pengharaman alat-alat tersebut. Ada perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi artinya haram itu bukan secara nas. Haram itu dengan ijtihad. Tentu ijtihad bisa berubah sesuai dengan perjalanan waktu, situasi dan kondisi. Yang sepakat para ulama menyatakan haram apabila menyebabkan lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari menuntut ilmu, lalai dari melakukan hal-hal lain yang bermanfaat. Tapi apabila itu memberikan motivasi dengan musik-musik tertentu dan yang lebih ingat kepada Allah, bait-bait syairnya mengandung nasihat, memotivasi untuk beribadat dan untuk terlebih lagi dalam berjihad, maka itu menjadi kembali kepada kaidah usul fiqh lil wasail hukmul maqasid. Alat-alat sama hukum dengan hukum tujuannya. Maka dari kesimpulan itu kita mintalah kepada guru-guru kita di MPU agar salah satu fatwa terkait dengan pengharaman alat-alat musik tertentu agar bisa dikaji kembali. Apakah itu memang harus berlaku mutlak karena kita menganut mazhab Syafi'i yang menyatakan haram, atau karena ini memang bukan ruang ibadat, tapi itu adalah ruang perkara-perkara di luar ibadat, mungkin tidak seketat dalam aturan ibadat yang tidak boleh negosiasi, harus konsisten dalam satu mazhab. Jadi mudah-mudahan ada sebuah titik temu nanti dari hasil kajian ulang guru-guru kita di FPU. Tentu berubah zaman, berubah referensi, berubah situasi dan kondisi, akan ada perubahan pola-pola pikir kita. Tapi intinya kita sepakat bahwa syariat Islam di Aceh, seninya pun harus ada seni khusus yang mewakili identitas keislaman. Tidak boleh seni yang vulgar yang menjunjung kemaksiatan atau yang membuka ruang untuk kemaksiatan. Maka termasuk di dalam itu harapan kita adalah pembicaraannya bukan hanya tentang seni dan pementasan, tetapi dampak ikutan dari warga yang ingin menghadiri seni tersebut jangan sampai terbuka ruang kemaksiatan. Maka kita juga berharap masyarakat ketika anak-anaknya yang gadis dan yang bujang menghadiri acara-acara seni, diingatkan agar jangan bikin aib malu keluarga. Seninya sudah baik, pementasannya sudah baik, atraksinya sudah baik, tiba-tiba penontonnya yang buat maksiat. Itu juga menjadi dampak negatif yang harus kita antisipasi. Luar biasa Tengku. Jadi kajilah Cik bahwa malamnya tanya oh Kiba sebenarnya minat pandangan ulang ya terkait soal seni budaya di Aceh. Dalam halnya ternyata betul-betul
Kitanya moderat ya dalam konteks hana tak larang-larang, hana yang sifuji nyoh hanjuk tidak, tapi berdasarkan kajian. Jadi itu tuh gue ya. Heboh rekomendasi yang disampaikan. Yang paling menarik mungkin itu tadi ya, yang poin kedua mungkin kita baca tuh berita-berita. Terima kasih Tengku. Sama-sama. Luar biasa. Assalamualaikum, salam kamu dari Jambo Budaya. Luar biasa.